Malam itu menjadi awal dari kisah menyeramkan, ketika seorang teman nekat melakukan pesugihan dengan perjanjian darah. Ritual gelap yang katanya bisa mendatangkan harta, tapi dengan bayaran yang tak pernah terbayangkan. Di balik kegelapan malam, terasa jelas hawa mencekam yang seolah menuntut tumbal sebagai gantinya. Pada tahun 2017, saya kembali dekat dengan seorang teman lama bernama Benny. Tentu saja itu hanya nama samaran. Kami sudah saling mengenal sejak masa sekolah dan hubungan kami begitu erat, layaknya saudara sendiri. Seiring berjalannya waktu, masing-masing dari kami pun membangun keluarga, tetapi tetap tinggal di daerah yang sama. Benny membuka usaha toko kelontong di lahan yang diberikan keluarganya. Lokasinya cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya, sehingga mudah dijangkau oleh banyak orang. Sementara itu, saya sendiri menggeluti usaha mebel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat usahanya. Pada awalnya, usaha kami berjalan lancar. Benny banyak pelanggan, begitu juga dengan saya yang selalu kebanjiran orderan. Namun, lama-kelamaan saya mulai melihat perubahan dalam usaha Benny. Usahanya menurun sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terlihat jelas perbedaan dari sebelumnya. Ia tampak gelisah dan penuh kepanikan. Saya bisa merasakan betapa berat beban yang ia tanggung. Apalagi saat itu ia juga harus memikirkan biaya untuk mendukung adiknya yang berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dalam kebingungannya, Benny sempat mendengar kabar tentang seorang paranormal di daerah Losari. Katanya, ada praktik pinjaman gaib di sana, semacam ban gaib yang bisa membantu orang yang terdesak kebutuhan. Informasi itu membuatnya tertarik sekaligus ragu. Karena kedekatan kami, akhirnya ia menceritakan semuanya kepada saya. Saya pun sulit menolak ketika ia meminta ditemani. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba mencari jalan keluar lewat cara tersebut. Pagi harinya, ia datang menjemput saya dengan alasan kepada keluarganya bahwa ia hanya pergi untuk belanja mengambil barang di daerah Losari. Kami pun berangkat berdua, membawa perbekalan seperlunya, dengan harapan perjalanan itu bisa memberikan solusi bagi masalah yang sedang ia hadapi. Perjalanan kami dilanjutkan dengan naik angkutan umum menuju terminal. Dari sana, kami berganti menaiki minibus atau elep. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam hingga akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Setibanya di terminal, kami bertanya kepada tukang ojek mengenai rumah seorang paranormal yang dikenal dengan nama Mbah Jarwo. Para tukang ojek langsung paham, lalu 2 orang diantaranya mengantar kami dengan sepeda motor menuju lokasi yang cukup jauh dari pangkalan. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di sebuah rumah tua bergaya antik. Rumah itu tampak sederhana, namun memancarkan aura mistis yang kuat. Rambut gondrong pemilik rumah dan raut wajahnya yang keras semakin menambah kesan angker. Benny memutuskan untuk masuk sendiri, sementara saya menunggu di luar. Di dalam rumah, Benny dipersilakan duduk di ruang tengah. Sebelum ia sempat menjelaskan maksud kedatangannya, Mbah Jarwo sudah menebak tujuan Benny. Dengan nada tegas, ia menanyakan kesiapannya menghadapi segala risiko dari langkah yang akan ditempuh. Benny, yang kala itu benar-benar berada di titik buntu, menyatakan kesiapannya. Ia merasa tidak memiliki pilihan lain demi menyelamatkan usaha sekaligus menopang kehidupan keluarganya. Mbah Jarwo kemudian masuk ke ruang praktiknya dan meninggalkan Benny menunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Saat keluar kembali, ia menjelaskan bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ritual dilakukan. Persyaratan itu berupa 3 buah kelapa muda, seekor ayam cemani, kembang 7 rupa, serta berbagai wewangian dan menyan. Semua itu akan dibelikan oleh asistennya, sementara Benny hanya perlu menyediakan dana sebesar 15 juta rupiah. Tanpa banyak pertimbangan, Benny pun menyerahkan uang tersebut. Setelah uang diserahkan kepada Mbah Jarwo, ia langsung memberikan dana tersebut kepada asistennya untuk membeli persyaratan ritual. Saya dan Benny menunggu di luar sambil berbincang ringan mengenai biaya yang dikeluarkan. Dari pembicaraan itu, saya tahu bahwa biaya yang cukup besar terutama karena adanya ayam cemani, yang memang dikenal mahal. Tidak lama kemudian, asistennya kembali dengan membawa semua persyaratan. Kami lalu dipanggil masuk ke ruang tengah. Kali ini, saya juga diminta ikut masuk agar lebih jelas mendapat arahan. Mbah Jarwo menjelaskan bahwa ritual tidak bisa dilakukan dalam 1 malam saja, melainkan harus berlangsung selama 2 malam. Malam pertama dianggap sebagai tahap awal, sementara malam kedua menjadi penentu akhir. Jika berhasil melewati kedua tahap tersebut, barulah hasil dari ritual akan diperoleh. Selain itu, Mbah Jarwo menugaskan saya untuk berperan menjaga lokasi selama ritual berlangsung. Ia menekankan agar tidak ada seorang pun yang masuk atau melihat ke area ritual,
karena jika sampai ada orang luar yang menyaksikan, prosesnya akan gagal dan harus diulang dari awal. Sekitar pukul 11 malam, kami berangkat bersama Mbah Jarwo menuju lokasi yang telah ditentukan. Kami menumpang ojek dari pangkalan, lalu perjalanan berlanjut hingga ke area persawahan yang cukup jauh. Di ujung persawahan itu, terdapat sebuah gundukan tanah dengan sebuah pohon tua yang besar, mirip pohon randu, menjulang di sampingnya. Suasana di tempat itu terasa angker sekaligus sunyi. Setibanya di sana, Mbah Jarwo menjelaskan bahwa malam itu merupakan ritual pertama. Ia menempatkan saya di sisi area persawahan untuk berjaga-jaga agar tidak ada orang lewat, terutama petani yang mungkin datang untuk mengecek aliran air sawah. Sementara itu, Benny diminta menyiapkan dupa, membuka kelapa, serta menata tikar sebagai bagian dari persiapan ritual. Pada malam pertama, ritual dimulai dengan menggunakan kelapa hijau, dupa, bunga-bunga, serta wewangian. Sementara ayam cemani disiapkan khusus untuk malam kedua. Benny diminta membaca mantra yang telah diberikan oleh Mbah Jarwo, dan jika berhasil bertahan hingga menjelang subuh, maka ritual dianggap berhasil dan ia harus kembali ke rumah sang paranormal. Setelah memberikan arahan, Mbah Jarwo pun pergi meninggalkan kami. Benny mulai melakukan ritualnya, sementara saya menjaga dari kejauhan sesuai arahan. Dari posisi saya, terlihat ia duduk khusyuk menyalakan dupa dan membaca sesuatu. Baru setengah jam berlalu, bulu kuduk saya tiba-tiba merinding hebat. Rasa tidak enak semakin kuat hingga akhirnya pandangan saya teralihkan ke sisi kiri. Saat itu saya melihat sosok tinggi besar berdiri, rambutnya lebat, dan tatapannya mengarah tepat kepada saya, bukan kepada Benny. Tubuh saya langsung kaku oleh rasa takut, tetapi saya teringat pesan Mbah Jarwo untuk tetap diam apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, sosok itu lenyap begitu saja, membuat saya bisa sedikit lega. Namun, belum lama rasa lega itu datang, terdengar suara berisik dari semak-semak. Suara gesekan dedaunan membuat saya penasaran, hingga akhirnya terlihat seekor ular besar muncul. Ukurannya setebal paha, bahkan mungkin 2 kali lipat, dan panjang tubuhnya sulit diukur karena sebagian masih tersembunyi. Saya hanya sempat melihat ekornya di tanah, lalu kepalanya muncul di sisi sawah. Melingkar seperti hendak mengitari area itu. Meski posisinya dekat, Benny tampak tidak terganggu dan terus fokus pada ritualnya, seolah tidak melihat apa-apa. Saya kembali menahan diri, membaca doa sebisanya sambil menunggu waktu berjalan. Sekitar 2 jam kemudian, suasana mulai mereda. Namun, menjelang akhir malam, muncul aroma harum yang sangat kuat, mirip minyak wangi perempuan. Bau itu semakin pekat hingga saya menunduk dan melihat bayangan putih melintas. Saat saya mendongak, tampak sosok perempuan berwajah cantik berdiri tidak jauh dari tempat saya berjaga. Sosok itu hanya menoleh sambil melemparkan senyum tipis. Entah mengapa, rasa takut saya justru tergantikan dengan kekaguman pada keindahannya. Ia menatap sejenak, kemudian berbalik dan menghilang begitu saja, meninggalkan aroma harum yang masih tertinggal di udara. Sosok perempuan cantik yang muncul pada malam pertama ternyata hanyalah makhluk halus. Meski sempat menyadari bahwa ia tidak menapak di tanah. Berjalan sekitar 12 meter di atas permukaan, dan bergerak begitu cepat, rasa takut saya justru kalah oleh pesonanya. Saya memilih diam hingga ritual usai menjelang subuh. Benny akhirnya menyelesaikan ritualnya. Ia membereskan semua perlengkapan lalu menghampiri saya. Kami sepakat untuk tidak banyak membicarakan apa yang baru saja terjadi, kemudian segera kembali ke rumah Mbah Jarwo dengan menumpang ojek dari pangkalan. Sesampainya di sana, Benny melaporkan bahwa ritual malam pertama telah selesai. Mbah Jarwo mengatakan masih ada 1 malam lagi, dan justru di malam kedua godaan akan lebih besar. Kami diingatkan untuk tidak lari apapun yang terjadi. Saya pun kembali diingatkan mengenai peran penting sebagai penjaga agar tidak ada orang luar yang melintas di area ritual. Malam berikutnya, kami kembali bersiap menuju lokasi. Kali ini, Mbah Jarwo ikut serta bersama asistennya karena akan ada prosesi khusus dengan ayam cemani. Seekor ayam berwarna hitam legam dipotong di hadapan kami, dan darahnya ternyata benar-benar berwarna hitam pekat, sesuai dengan mitos ayam cemani yang asli. Darah itu ditampung dalam sebuah wadah, sementara saya diberi tugas untuk menguburkan bangkai ayam di tepi sawah agar tidak mengganggu jalannya ritual. Setelah darah ayam dikubur, Benny membawa wadah berisi darah ke tempat ritual. Ia menyalakan dupa dan menyan, lalu mulai membaca mantra. Darah ayam cemani itu kemudian disiramkan ke sekeliling dupa hingga habis. Dari kejauhan, saya kembali berjaga, berusaha tetap tenang sambil mengawasi jalannya ritual. Malam kedua benar-benar lebih mencekam daripada malam pertama. Baru berjalan setengah jam, suasana sudah terasa berbeda. Dada saya berdebar kencang,
apalagi ketika berdiri di samping sebuah pohon besar. Dari sana, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. 3 sosok pocong muncul sekaligus, berdiri berjejer. Sosok pertama tampak hancur, wajahnya sulit dikenali. Sosok kedua memiliki mata merah menyala, menatap tajam ke arah saya. Sosok ketiga masih utuh, seolah baru saja dikafani, dengan kapas yang masih menempel di wajahnya. Pemandangan itu membuat saya kaget, tetapi pengalaman malam sebelumnya membuat saya berusaha menahan diri. Saya yakin, cepat atau lambat sosok-sosok itu akan menghilang. Benar saja, tidak lama kemudian ketiganya lenyap begitu saja. Ritual terus berjalan hingga sekitar 1,5 jam. Tiba-tiba, saya merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahu saya dari belakang. Suara perempuan terdengar samar di telinga, seolah berbicara langsung kepada saya. Saya menoleh, dan dalam pandangan saya muncul sosok perempuan cantik yang mencoba menggoda, menawarkan kekayaan serta kehidupan yang lebih baik. Bahkan, seolah-olah ia mengetahui detail kehidupan pribadi saya. Namun, semakin lama saya sadar bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Saat saya menoleh lagi, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, meninggalkan saya dalam kebingungan. Rasanya seperti benar-benar sedang berbincang, padahal tidak ada siapapun di sana. Saya menyadari itu hanyalah ujian, sebuah godaan yang bisa menjerumuskan bila dituruti. Saya memilih bertahan sesuai niat awal, yaitu menemani dan menjaga jalannya ritual. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Benny menyelesaikan prosesi malam kedua. Ia menghampiri saya, dan mengatakan bahwa hasil ritual sudah disampaikan ke tempat Mbah Jarwo. Kami pun segera bergegas kembali. Setelah mencari ojek untuk pulang, kami akhirnya tiba di rumah Mbah Jarwo. Benny masuk lebih dahulu, sementara saya menunggu di depan. Tidak lama kemudian, Mbah Jarwo keluar dan menyatakan bahwa Benny berhasil melalui ritual. Ia mengatakan hasilnya sudah tersimpan di ruang khusus, lalu memanggil asistennya untuk melanjutkan prosesi berikutnya. Saya akhirnya ikut masuk ke ruangan Mbah Jarwo. Dari dalam, ia keluar sambil membawa 2 kardus besar seukuran kardus mie instan. Katanya, itulah hasil dari ritual yang telah dijalani. Ia berpesan agar uang di dalam kardus itu harus dikembalikan tepat sesuai nominal yang diterima. Tidak boleh berkurang 1 rupiah pun. Bila pengembalian tidak sesuai, maka nyawa menjadi taruhannya, sebagaimana telah ia ingatkan sejak awal. Benny menerima pesan itu dengan serius. 2 kardus ia bawa, sementara saya membantu membawa 1 kardus lainnya. Saat berjalan keluar, rasa penasaran membuat saya bertanya-tanya tentang isi kardus tersebut. Namun, Benny meminta saya menahan diri hingga jauh dari rumah Mbah Jarwo. Sesampainya di pangkalan ojek, saya tidak tahan lagi. Dengan hati-hati, saya membuka salah satu kardus. Di dalamnya penuh dengan tumpukan uang pecahan Rp100.000, padat memenuhi kotak. Sekilas, jumlahnya tampak seperti sekitar 1 miliar rupiah untuk setiap kardus. Artinya, total ketiga kardus itu bernilai 3 miliar. Perasaan takut dan gelisah segera menyelimuti saya. Jantung berdetak kencang. Membayangkan risiko besar yang harus ditanggung bila ada sesuatu yang salah. Meski begitu, saya tetap memegang kardus itu selama perjalanan pulang dengan kendaraan umum. Setibanya di tujuan, saya menyerahkan kembali kardus tersebut kepada Benny. Ia segera membawa ketiga kardus itu ke rumahnya. Sebagai bentuk terima kasih, ia sempat memberikan sejumlah uang untuk saya pegang, sekadar untuk keperluan rokok dan makan, meski sebenarnya saya tidak terlalu mengharapkannya. Dari situlah usaha Benny bangkit kembali. Ia menggunakan uang hasil ritual itu untuk menghidupkan kembali tokonya yang sempat terpuruk. Awalnya hanya toko kelontong kecil yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan bumbu. Namun, seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang. Ia menambah produk sembako lainnya, hingga akhirnya memperluas ke bidang makanan beku, bahkan membeli freezer besar untuk menyimpan produk frozen food. Dengan modal besar itu, usahanya tumbuh pesat. Dari yang semula hanya sekadar toko kelontong biasa, kini berubah menjadi usaha yang semakin maju, makin besar, dan memiliki jaringan yang luas. Modal yang dimiliki Benny semakin besar, dan usahanya berkembang dengan sangat pesat. Baru tahun pertama saja, ia sudah mampu membeli kendaraan baru yang jauh lebih bagus dari mobil-mobil lamanya. Perubahan itu jelas terlihat, menunjukkan betapa banyak uang yang berhasil ia hasilkan. Suatu ketika, ia sempat menawarkan saya tambahan modal. Katanya, jika saya ingin memperbesar usaha,
Ia siap membantu tanpa bunga, karena menganggap saya seperti saudara sendiri. Namun, saya menolak dengan halus. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena saya tahu dari mana uang itu berasal. Sehingga hati saya diliputi rasa takut bila ikut terlibat lebih jauh. Seiring waktu, usaha Benny makin maju. Dengan modal yang melimpah, ia bahkan bisa membantu adiknya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berkat dukungannya, adiknya berhasil memenangkan pemilihan. Orang tua dan seluruh keluarganya pun mendapat banyak keuntungan. Semua kebutuhan mereka terpenuhi karena Benny yang menanggungnya. Memasuki tahun kedua, usahanya berkembang semakin pesat. Kerjasamanya pun sudah tidak lagi dengan lingkup kecil, melainkan meluas hingga perbankan yang datang menawarkan suntikan modal. Tawaran itu ia terima, sehingga usahanya makin besar. Kendaraan baru kembali ia beli, dan di daerah tempat tinggal saya. Benny mulai dikenal sebagai orang paling kaya sekaligus terpandang. Namun, memasuki tahun ketiga, perlahan usahanya mulai menurun. Saya sendiri memperhatikan, pembeli yang dulunya sangat ramai kini mulai berkurang. Gerak usaha yang dulu aktif ke sana kemari juga tampak melambat. Benny pun sempat mendatangi saya, mengaku merasa ada yang janggal karena usahanya tidak lagi seramai sebelumnya. Saya hanya menyarankan agar ia tetap menjalaninya, sebab dalam usaha wajar bila ada pasang surut, waktu terus berjalan. Di bulan ketiga hingga keempat tahun itu, kondisi belum banyak berubah. Namun, ketika memasuki bulan kelima, Benny kembali mendatangi saya dengan wajah resah. Kali ini ia mengaku benar-benar mulai merasa ada yang tidak beres, seolah baru tersadar akan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Benny mulai gelisah ketika memasuki bulan kelima di tahun ketiga. Ia teringat akan perjanjian lama, bahwa uang yang pernah dipinjamkan sebesar 3 miliar rupiah harus dikembalikan utuh tanpa kurang sedikit pun. Saat itu, ia sudah memiliki sekitar 2 miliar, ditambah dengan aset di luar usaha yang nilainya lebih dari 1 miliar. Meski demikian, kecemasannya tetap muncul karena waktu semakin sempit. Saya berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa seharusnya jumlah itu cukup, asal ia tetap fokus mengatur keuangan. Namun, Benny tampak terlena dengan perputaran uang masuk dan keluar, sehingga tidak pernah benar-benar menghitung dengan cermat. Ketika disadari, ternyata jumlahnya masih belum mencukupi. Waktu terus berjalan hingga tersisa hanya 3 bulan. Benny semakin panik karena banyak tagihan dari para pelanggan yang macet, termasuk dari seorang pemasok besar bernama Pak Haji. Saya menyarankannya untuk segera menagih. Meskipun ia mengaku kesulitan karena Pak Haji meminta tempo tambahan, hari-hari Benny mulai dipenuhi kegelisahan. Ia semakin murung dan tak lagi bersemangat. Rahasia besar ini hanya ia bagi pada saya, tidak pada keluarganya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana pikirannya tertekan. Ia bahkan mencoba menjual mobilnya demi menutup kekurangan. Proses penjualan tidak berjalan mudah. Tawaran yang datang justru jauh di bawah harga, sehingga hasilnya tetap belum mampu menutup kekurangan yang masih ada. Kini waktu tinggal tersisa 2 bulan lagi, sementara Benny masih terus diliputi kebingungan. Ia sadar bahwa jika uang itu tidak bisa dikembalikan penuh, nyawanya menjadi taruhannya. Tekanan itu membuat pikirannya semakin kalut, dan saya pun hanya bisa memperhatikan dengan rasa khawatir. Benny semakin terdesak. Waktu pengembalian uang sudah mepet, sementara jumlah yang harus ia serahkan kembali belum utuh. Dalam kepanikan itu, ia teringat pada Mbah Jarwo. Ia pun datang kepada saya dan mengajak kembali ke rumah Mbah Jarwo, berharap menemukan jalan keluar. Meski saya khawatir dengan konsekuensinya, saya akhirnya ikut juga. Pagi-pagi kami berangkat menggunakan mobil yang masih tersisa, karena mobil lainnya sudah dijual. Untuk keluarga di rumah, kami hanya beralasan pergi belanja ke luar kota agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di perjalanan, saya memperhatikan Benny yang tampak semakin gelisah. Ia mengaku tidak tahu lagi harus berbuat apa karena waktu yang tersisa tinggal sedikit, sedangkan kekurangan uang masih mencapai ratusan juta rupiah. Sesampainya di rumah Mbah Jarwo, kami disambut seperti biasa. Kali ini saya tidak disuruh menunggu di luar, melainkan langsung diajak masuk ruangan khusus di bagian dalam rumah. Ruangan itu terasa lebih sunyi dan berat daripada sebelumnya. Benny duduk, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengaku masih kekurangan uang sekitar 100 juta rupiah dan meminta solusi lain. Benny berharap ada semacam keringanan atau penundaan waktu, seperti layaknya pinjaman di dunia nyata. Namun, Mbah Jarwo menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak mengenal tempo atau penundaan. Apa yang sudah disepakati harus ditepati tanpa kurang sepeser pun, dan bila gagal, risikonya harus ditanggung sendiri.
Benny mendesak, berharap ada cara lain. Mbah Jarwo kemudian mulai membaca mantra-mantra yang tidak saya pahami. Suasana ruangan mendadak berubah. Aroma menyan yang tajam bercampur dengan hawa dingin. Tubuh Mbah Jarwo tampak seperti digerakkan sesuatu, wajahnya berubah, suaranya terdengar semakin berat, seperti bukan suaranya sendiri. Saya merasakan bulu kuduk merinding menyaksikan kejadian itu. Dalam kondisi seperti kerasukan, Mbah Jarwo kemudian berbicara dengan nada yang berbeda, seolah ada kekuatan lain yang hadir di tempat itu. Ketika mata Mbah Jarwo tiba-tiba melotot merah. Saya langsung merasa ngeri. Sosok itu tampak seperti kerasukan, dan tatapannya membuat saya semakin takut. Saya hanya bisa bergeser mendekati Benny, sementara perasaan gelisah tak terbendung. Dalam kondisi itu, Mbah Jarwo seolah menyampaikan sebuah syarat yang mengejutkan. Ia berkata bahwa jika Benny ingin menambah kekayaan atau mengubah nasibnya, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu nyawa anak bungsunya yang harus dijadikan tumbal. Benny terdiam. Ia menghadapi dilema besar antara keinginan menambah harta atau menyelamatkan nyawa anaknya. Sesekali ia menoleh kepada saya, seakan meminta pendapat. Dalam hati, saya hanya bisa berharap ia tidak tergoda. Akhirnya, Benny menolak dengan tegas. Meskipun wajahnya terlihat bimbang, tak lama kemudian, Mbah Jarwo tersadar kembali dari keadaan kerasukan. Ia kembali berbicara dengan nada normal, menanyakan apakah Benny sudah memutuskan. Benny menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa ia tidak tega jika anaknya menjadi korban. Mendengar itu, Mbah Jarwo menegaskan kembali aturan awal, bahwa uang sebesar 3 miliar rupiah yang telah digunakan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa kurang 1 rupiah pun. Tidak ada kompromi, tidak ada kelonggaran waktu. Jika ingin jalan pintas, syaratnya hanya yang tadi, dan Benny harus siap menerima akibatnya. Benny memilih tetap berusaha dengan caranya sendiri. Ia berharap masih ada waktu 2 bulan ke depan untuk mengejar kekurangan sekitar 100 juta rupiah dari berbagai tagihan yang macet. Setelah keluar dari ruangan, kami berbincang sebentar di ruang tengah. Saya mengingatkan Benny bahwa syarat dari Mbah Jarwo justru semakin menakutkan, karena menyangkut nyawa anaknya. Benny mengangguk dengan wajah bingung, lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian baru. Sebelum pulang, Benny sempat memberikan sebuah amplop berisi uang kepada Mbah Jarwo sebagai tanda terima kasih. Namun, Mbah Jarwo menolaknya. Karena sudah berniat memberi, Benny tetap menyerahkan amplop itu, dan akhirnya kami pun pamit. Di dalam mobil, suasana hening menyelimuti perjalanan. Benny tampak termenung, seolah masih mencari jawaban bagaimana ia akan menutupi kekurangan dalam waktu yang semakin sempit. Benny masih diliputi kepanikan. Dalam perjalanan pulang, saya sempat menyarankan agar mobil yang tersisa dijual saja untuk menutup kekurangan. Namun, ia ragu. Mobil itu satu-satunya yang dipakai untuk mengantar istri dan anak-anaknya. Meski begitu, ia tetap mempertimbangkan saran tersebut, meski akhirnya menyadari bahwa keputusan itu harus seizin istrinya. Waktu terus berjalan hingga tinggal 2 bulan terakhir. Benny mencoba menagih piutang ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Akhirnya, ia memberanikan diri meminta izin kepada istrinya untuk menjual mobil. Sayangnya, sang istri tidak mengizinkan, karena mobil itu sangat dibutuhkan keluarga. Benny kembali datang kepada saya dengan wajah kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa mengingatkannya agar tetap berusaha menagih, karena waktu sudah semakin mepet. Benny lalu mendatangi Pak Haji, salah satu orang yang memiliki tanggungan besar kepadanya. Namun, jawaban yang didapat justru mengecewakan. Pak Haji meminta tempo lebih lama dan tidak bisa membayar di bulan itu, bahkan hingga bulan berikutnya pun belum tentu sanggup. Kabar itu membuat Benny semakin terpuruk. Ia bolak-balik mendatangi saya, bercerita tentang kegelisahannya. Memasuki bulan terakhir, kepanikan Benny mencapai puncaknya. Malam hari menjelang batas waktu yang telah ditentukan, suasana rumahnya terasa mencekam. Dari kejauhan, saya mendengar suara gaduh seperti kawanan burung gagak yang berterbangan di atas rumah Benny. Saya keluar ke halaman dan melihat sendiri banyak burung hitam berputar-putar di atas atap rumahnya, menimbulkan firasat buruk. 2 hari kemudian, tepat pada hari Senin Kliwon pagi, kabar duka itu akhirnya datang. Dari pengeras suara di kampung terdengar pengumuman, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Benny telah tiada. Saya terdiam, tubuh terasa lemas, dan hati dipenuhi rasa bersalah. Ternyata benar, Benny akhirnya menerima konsekuensi dari perjanjian kelam yang dulu ia buat. Mobil yang seharusnya bisa dijual tidak jadi dilepas karena istrinya tak mengizinkan.
dan Benny sendiri terlalu menyayangi keluarganya untuk memaksa. Pada akhirnya, ia memilih menanggung sendiri akibat dari jalan yang pernah ditempuhnya. Segala perbuatan yang dilakukan Benny sepenuhnya menjadi tanggungannya sendiri. Istrinya sama sekali tidak mengetahui bahwa suaminya pernah melakukan perjanjian pesugihan. Sehari-hari, ia melihat Benny sebagai sosok pekerja keras, bukan tipe orang malas. Saya sendiri mengenalnya sejak masa sekolah, sehingga tahu betul bagaimana sifat rajinnya. Ketika kabar duka tentang kepergian Benny sampai, hati saya hancur. Saya datang ke rumahnya untuk takziah. Saat bertemu istrinya, terlihat jelas kesedihan yang mendalam, apalagi saya adalah sahabat dekat Benny. Saya hanya bisa mencoba menenangkan dengan keyakinan bahwa semua itu sudah menjadi takdir. Saya tidak sempat melihat jenazah secara langsung saat masih di rumah duka karena sudah dibungkus rapi dalam kafan dan ditempatkan di peti. Namun, ketika jenazah diantar menuju pemakaman, saya ikut serta memikulnya. Saat itu, saya merasa tubuh Benny terasa begitu berat, padahal semasa hidup tubuhnya tidaklah besar. Saya mencoba menepis perasaan aneh itu, menganggapnya hanya karena pikiran saya sendiri. Sesampainya di liang lahat, saya turun ke bawah untuk membantu proses pemakaman. Karena merasa Benny sudah seperti saudara sendiri, saya memilih memegang bagian kepala jenazah. Saat tali pocong dibuka, saya tersentak kaget. Wajah jenazah tampak menghitam, matanya terbuka dengan sorot menyeramkan, dan dari mulutnya keluar cairan gelap pekat. Pemandangan itu begitu mengejutkan. Anehnya, orang lain di sekitar tidak bereaksi, seolah hanya saya yang melihat perubahan mengerikan itu. Lebih dari itu, saya merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Saat menoleh ke sekeliling, di setiap sudut makam saya melihat bayangan samar, seperti sosok asing yang menatap tajam ke arah kami. Entah apa itu, saya tidak bisa menjelaskan. Perasaan mencekam semakin kuat hingga akhirnya pemakaman selesai dan kubur ditutup. Setelah semua orang pulang, saya masih sempat berdiri beberapa saat di dekat makamnya. Sejak kepergian Benny, usaha yang dulu ia bangun bukannya semakin berkembang, melainkan justru merosot tajam. Hingga akhirnya, istrinya pun datang kepada saya dengan penuh kebingungan, mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah kepergian Benny, istrinya sempat bertanya kepada saya mengenai keadaan usaha yang ditinggalkan suaminya. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa masih ada banyak tagihan yang belum tertagih, terutama dari Pak Haji dan beberapa orang lain. Saya menyarankan agar ia mencoba menagih, meski dalam hati saya sudah menduga bahwa banyak dari piutang itu tidak akan kembali. Sebab, setelah Benny tiada, para penagih mungkin merasa tak perlu lagi membayar. Seiring waktu, usaha yang ditinggalkan Benny semakin hari semakin menurun. Dalam waktu singkat, hanya dalam kurun 3 bulan, segalanya benar-benar runtuh. Bahkan, toko kelontong milik Benny pun akhirnya dijual. Ironisnya justru kepada Pak Haji, orang yang dulu memiliki hutang padanya. Saya sendiri tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan itu, karena khawatir terbawa ke dalam masalah yang lebih besar. Akhirnya, seluruh harta yang dulu begitu berlimpah habis tak bersisa. Istrinya pun memilih pindah rumah, mungkin karena malu untuk tetap tinggal di lingkungan yang mengenalnya sebagai keluarga kaya raya. Meski demikian, satu hal yang membuat saya lega adalah anak dan istrinya selamat, tidak menjadi tumbal dalam perjanjian pesugihan yang pernah dilakukan Benny. Hidup mereka memang berubah drastis. Dari serba ada, kini hanya hidup seadanya, sekadar cukup untuk makan. Namun, mereka tetap bisa melanjutkan hidup. Saya sempat bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya. Mereka terlihat dalam keadaan sehat, meski ekonomi mereka jauh menurun. Kehidupan yang dulu mewah berubah menjadi serba pas-pasan. Kemungkinan besar, sang istri akhirnya menikah lagi demi menopang kebutuhan hidup keluarga. Dari semua peristiwa yang saya saksikan, ada satu pelajaran berharga yang bisa diambil. Seberat apapun kesulitan hidup, jangan pernah bersekutu dengan setan atau makhluk gaib demi harta. Jalan itu hanyalah jebakan yang menjerumuskan. Sebagai manusia, kita seharusnya bersabar, berusaha, dan berikhtiar dengan cara yang benar. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tetap berpegang pada jalan yang diridai Tuhan. Pesugihan bukanlah solusi, melainkan jalan gelap yang pada akhirnya akan menghancurkan.